Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fadila Fitri, NPM 19510200271 dari Prodi Perbankan Syariah kelas F. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai UTS Pasar Modal Syariah. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama, jelaskan tentang pasar modal syariah dan instrumen yang terdapat di dalamnya, serta perbedaannya dengan pasar modal konvensional. Jadi, pasar modal syariah ini merupakan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, dengan peran menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi efek syariah. Kemudian instrumen pasar modal syariah ini ada 3 kategori, yaitu yang pertama sekuritas aset yang meliputi bentuk penyertaan musyarakah dengan mudharabah, yang mana musyarakah ini mewakili modal tetap dengan hak pengelola, pengawasan manajemen, serta hak suara dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk mudharabahnya ini itu mewakili modal kerja atas modal itu sendiri dengan uang tersebut, namun tidak meliputi hak suara, pengelolaan, atau pengawasan. Kemudian yang kedua itu ada sekuritas utang berupa penerbitan surat utang. Yang ketiga, sekuritas modal, bukti kepemilikan modal dalam bentuk saham dan perusahaan emiten yang terdapat di dalam pasar modal syariah. Selanjutnya itu perbedaan. Yang membedakan di antara keduanya ini ialah terkait dengan hukum Islam, yang mana pasar modal konvensional ini tidak terkait atau tidak mengikuti kategori prinsip syariah. Sedangkan pasar modal syariah ini mengharuskan tunduk pada instrumen dan mekanisme yang berlaku pada pasar modal, serta tidak bisa lepas dari ekonomi Islam. Pertanyaan yang kedua, sebutkan risiko yang terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulangi risiko tersebut. Jadi yang pertama itu ada risiko likuiditas, di mana risiko ini tuh timbul karena kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada risiko daya beli. Nah, ini tuh peluang arus kasnya itu tidak akan banyak di masa depan karena terjadinya inflasi. Yang ketiga itu ada risiko tingkat bunga, di mana risiko ini timbul karena nilai relatif aktivanya itu berbunga. Yang keempat ada risiko bisnis. Nah, ini tuh memungkinkan adanya kemunculan terhadap kerugian. Kemudian yang terakhir ada risiko pasar, di mana risiko pasar ini tuh muncul karena turunnya nilai investasi karena faktor pasar. Kemudian untuk menanggulanginya itu kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Kemudian kita harus mengenali dan menganalisis terlebih dahulu sektor perusahaan tersebut dan mengoptimalkan investasi saham. Kemudian yang terakhir itu kita berinvestasi secara jangka panjang dan belinya juga dengan bertahap. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana syarat untuk menjadi investor saham syariah. Nah, yang pertama itu kita harus pilih perusahaan efek yang punya syariah online trading system atau bisa disebut dengan SOTS. Yang kedua, kita harus membuka rekening efek syariah. Yang ketiga, itu kita pastiin kalau sudah terkonfirmasi sebagai investor. Yang keempat, kita transfer uang itu untuk modal awal investasi dan install
SOTS itu di gadget masing-masing. Terus yang terakhir, kita harus mengenali saham apa yang kita inginkan. Pertanyaan yang terakhir, berikan pendapat Anda mengenai investasi dalam Islam. Nah, jadi investasi dalam Islam ini adalah penanaman modal yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum syariah. Nah, investasi ini tuh tidak dilarang dalam Islam. Justru umat muslim itu dihimbau untuk berinvestasi demi menjamin masa depan. Untuk jenis investasi itu teramat banyak, namun yang banyak dipilih itu ada surat berharga, saham atau obligasi, kemudian ada juga emas dan tanah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.